barang orang kenikmatan yang paling pokok berdasarkan firman-Nya Allah, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan hidayah Quran ayat jamaah itu hanya diberikan kepada Allah yang dikehendaki, dan Allah memberi kepada yang Allah keinginkan. Dengan kehendak Allah dan keinginan Allah, maka diberikanlah secara khusus Quran hadis jamaah. Berarti adik-adik dengan saya ini termasuk manusia yang paling untung hidup sekali di dunia ini. Diberikan jalan untuk masuk surga terhindar dari murkanya Allah, di mana sama-sama kita memahami bahwa manusia, jin, Allah sudah menciptakan dua domisili, dua tempat di mana jin manusia di dua tempat itu tidak akan berbeda, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Manusia jin ini pasti akan bertempat di kehidupan akhirat, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Bagaimana situasi kondisi jin manusia yang masuk di dalam surga, yang masuk di dalam neraka? Dijelaskanlah di dalam hadis Bukhari, ahlal jannah khuludul lama wa ya ahlan nar khuludul lama. Wahai ahli surga, kamu kekal abadi selama-lamanya di dalam surga, tidak akan mati. Wa ya ahli nar, wahai penghuninya neraka, kamu kekal abadi di dalam neraka dan tidak akan mati. Dengan adanya dua tempat dipersiapkan Allah dan semua sebagai pikiran umat. Padahal kalau kenikmatan yang diberikan Allah itu enak, kalau penderitaan, kesusahan, inilah yang jadi masalah. Sehingga dalam hadis saya katakan, kullu na'imun za'ilun illa na'ima ahlil jannah, wa kullu hammin munqati'un illa hamma ahlil nar. Semua kenikmatan di dunia ini pasti lenyap, kecuali kenikmatannya orang di dalam surga, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Semua penderitaan, kesusahan di dunia ini pasti putus, kecuali penderitaannya, siksaannya orang di dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semua dengan saya dikodar Allah jadi orang iman, dikodar Allah jadi calon rojo ratu swarga luar biasa, sehingga untuk masuk di dalam neraka yang penuh penderitaan kekal abadi selama-lamanya akan terselamatkan, dan diberikanlah prioritas masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Luar biasa adik-adik bisa menekan. Ada dialog Rasulullah SAW dengan sahabatnya, boleh dicatat adik-adik pondok. Qala Rasulullah SAW, ayyu khalqi ajabu ilaikum imanan. Wahai sahabat, mana makhluk yang paling menakjubkan, mengherankan, membanggakan dari malam nggak kenal? Ayo siapa? Jawab. Qalu sahabat, al-malaikat. Menurut saya, Nabi, pendapat saya, persepsi saya, argumentasi saya, ternyata yang paling membanggakan Nabi keimanannya adalah malaikat. Qala Nabi wa ma lahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Mengapa mereka malaikat tidak iman? Dia kan sudah berdomisili, dia berada di sisinya Allah, mesti dong imannya. Saya tidak bangga sahabat, kalau kamu mengatakan malaikat. Kalau begitu siapa? Qalu fan nabiyyu. Kalau bukan malaikat Nabi, berarti Nabi dong yang paling membanggakan. Qala Nabi wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Mengapa mereka Nabi tidak iman?
Oh, dia sudah diberi wahyu oleh Allah, mesti dong imannya. Gak bangga kalau kamu mengatakan Nabi. Kalau begitu siapa? Qalu fanahnu. Kalau bukan malaikat, bukan Nabi, ya kami lah ya. Nabi, sahabat, panahnu. Qala wa ma lahum la yu'minuna wa ana baina adli. Qala Rasulullah SAW, ala inna ajjabal khalqi ilayya imanan la qaumun yaquluna min ba'dikum yajiduna sufam fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Mengapa kamu sahabat tidak iman? Kamu kan golongan saya, kamu beserta dengan saya. Kadang-kadang mendengarkan nasihat, sholat bersama-sama saya, kadang-kadang bepergian sama saya, kadang-kadang makan dengan saya. Ya mesti dong imannya, kamu kan sahabat saya. Lantas Nabi menjelaskan dalam Qol bin Hadis dan Qol. Ingatlah sahabat, sesungguhnya yang paling menakjubkan, mengherankan, membanggakan dari keimanannya, niscaya kaum di mana kaum itu hidup sesudah kamu sahabat, tapi dan sebagainya, dia hanya menjumpai suhuf. Suhuf itu berisi kitab. Kok orang ini mau mengkaji, mau mempelajari, mau jadi orang iman. Ini loh yang paling membanggakan, menakjubkan, mengherankan saya. Adik-adik, saya merasa Nabi bangga itu loh. Kok ada generus segini modelnya. Dia tidak menyaksikan Nabi, tidak menyaksikan sahabat. Tapi pembawa agama yang hak pertama di NKRI, Kiai Haji Hasan Al-Ubaiduddin Al-Mutawalli. Bahkan penggantinya almarhum Abah Haji Abdul. Bahkan yang sudah kita bahas sama-sama, Kiai Haji Asli Sultan, Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Allah. Itu pun tidak merah. Tapi dia diberi kitab Quran hadis. Lo kok mau mengaji Quran hadis, mau mengkaji arti makna keterangan secara mampu musnad tasih muflis, dan mau mengamalkan hasil yang dikaji dalam Quran hadis. Ini loh yang paling membanggakan, menakjubkan saya, kata Nabi. Jadi adik-adik ini merasa dibanggakan oleh Nabi. Lo kok tidak merasa bangga jadi orang iman? Nauzubillah. Adik-adik harus lebih pol kebanggaannya. Yang memberi hidayah Quran hadis jamaah adalah Allah, bukan pemberian penghormatan dari presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati. Itu bukan, adik-adik, apalagi gurunya di sekolah. Ini Jo, saya kasih kamu hidayah Quran hadis jamaah, nggak bisa. Apalagi beli di mall, datang ke Singke, Angkok, kok ada nggak hidayah Quran hadis dijual? Gila, dibilangi gila. Betapa beratnya, luar biasanya. Quran hadis jamaah tidak ada dijual. Adik-adik memberikan hidayah kepada temannya nggak bisa. Ibunya tidak bisa. Siapapun punya kedudukan dunia yang tinggi, tidak pernah akan bisa memberikan hidayah Quran hadis jamaah. Terbukti Nabi, orang tuanya tidak iman. Pamannya Nabi Muhammad diramut oleh pamannya Abu Thalib sampai mau meninggal dunia. Dia orang tidak iman, orang kafir. Dia dimintakan hidayah padahal Nabi doanya mustajabah, diampuni dosanya awal akhir. Tapi kenapa pamannya dia tidak bisa memberikan hidayah? Itu menandakan bahwa hidayah ini tidak ada yang mampu memberikan. Tidak ada yang mampu menyodorkan hidayah itu. Tapi yang memberi adalah Allah. Rabbi inna budak-budak. Itulah sebabnya adik-adik saya buka di dalam huruf ini, bahwa adik-adik jadi orang iman itu luar biasa. Allah yang memberi, berarti Allah cinta kepada adik. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istawayna min ibadina. Jadi Allah mewariskan Quran hadis jamaah kepada hamba yang saya pilih. Adik-adik yang ada di seluruh kabupaten kota Bogor adalah manusia-manusia yang dipertontonkan oleh Allah, generus yang dipertontonkan oleh Allah. Kalau kamu mau lihat generus yang berhasil dunia akhirat,
Lihatlah generus yang ada di dalam LBI ini, terutama yang ada di Bogor Utara Selatan, luar biasa, sehingga adik-adik merasa bangga diberi keimanan, dan keimanan itu dijaga masing-masing pribadi. Karena kalau keimanan lepas, maka nilainya yang apa yang saya sampaikan akan mendapatkan variabel final, akan mendapatkan bagian neraka. Padahal neraka dahsyat. Di dalam hadis dikatakan, "Tsumma wuqidu 'alaiha alfasanatin hatta bayaddut, tsumma wuqidu 'alaiha alfasanatin hatta marrat, tsumma wuqidu 'alaiha alfasanatin hatta bayaddut." Dibakar 1000 tahun merah, dibakar 1000 tahun putih, dibakar kehidupan adik-adik sebagai generus. Ingat, adik-adik ini punya semangat perjuangan yang harus tinggi. Tadi adik-adik sudah dikajikan berbagai ilmu kepada adik-adik. Adik-adik sebagai generus, di mana 10-20 tahun ke depan adik-adik akan mempunyai berbagai macam dapuan maupun kedudukan di dalam urusan keduniaan maupun dapuan di dalam agama. Tentunya di dalam mendapatkan dapuan maupun kedudukan dunia untuk keberhasilan dunia akhirat, maka adik-adik harus punya kualitas kepahaman jamaah yang kuat. Akan rusak di dalam hidupnya, blokir lagi nomor di dunia ini rusak. Serius? Di dalam kehidupan akhirat Balik ini tambah blokir rusak, beneran. karena dia akan mendapatkan resiko apa yang dia Jelas. telah kerjakan selama hidup. Oleh karena itu kita sebagai orang iman, alhamdulillah, dengan bab ilmu yang kita kaji tadi ini menjadikan manfaat kepahaman yang barokah terhadap adik-adik untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia wal akhirah. Itulah adik-adik supaya dijaga apa yang telah diberi arti makna keterangan secara mampu mustahil bab dalil-dalil itu, karena ini modal capital stock untuk menuju kehidupan akhirat, di mana orang-orang tidak bisa mendapatkan hal itu kalau dia tidak punya kualitas kepahaman agama. Oleh karena itu adik-adik sebagai penerus, setelah mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah, sudah memahami tadi sudah dikupas panjang lebar bahwa menetapi Quran hadis jamaah karena Allah surga, tidak menetapi Quran hadis jamaah neraka. Adik-adik harus mantap lahir batin. Ini bukan suatu slogan ucapan seperti di luar nonton sepak bola teriak apapun, itu tidak ada hasilnya. Tapi memberikan suatu semangat, motivasi, suntikan di dalam pribadi kita, lubuk hati kita, bahwa Quran hadis jamaah karena Allah itu surga, tidak Quran hadis jamaah itu ada neraka, berdasarkan dari wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Itu firman-Nya Allah, bukan ucapannya manusia. Adik-adik sekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, apa yang diucapkan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan yang kita pelajari, itu menjadikan mantap di dalam menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Kita di dalam belajar Quran hadis diberikan kemantepan bagaimana supaya kita jadi anak generus yang alim, yang faqih, bermakarimah akhlak, mampu hidup mandiri. Inilah yang dicanangkan di dalam generus kita, yaitu trisukses. Inilah yang menjadi dambaan semua adik-adik. Sehingga apa tadi yang disampaikan, bahwa setelah adik-adik jadi orang iman, orang jamaah, setelah mengucapkan sami'na wa ata'na mastadona, maka adik-adik harus memahami apa sami'na, apa wa ata'na, apa mastadona. Di dalam baiat janjinya adik-adik dengan saya, sami'na mendengar saya. Berarti adik-adik yang ada di masjid yang penuh barokah ini tidak mendengarkan, berarti meragukan di dalam baiat. Sami'na mendengar saya. Kenapa disuruh mendengar? Begitu ngaji dari Quran, hadis, dalil-dalil, begitu saya nasihati, adik-adik memperhatikan secara khusus tawadhu dengan penuh mu'adzim, maka begitu dia mendengarkan ada tadi ucapan saya baru, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa taat Allah, taat utusannya, Allah memasukkan surga. Ini kalau ada yang mendengar, maka dia mentaati, itulah namanya wa ata'na, taat saya. Orang yang tidak menetapi Quran hadis jamaah, hasilnya apa? Wa may ya'sillahu wa rasulahu yata'addam.
Barang siapa menentang Allah, menentang utusannya, maka dia mati, masuk neraka. Ini juga dalil. Karena dia ada mendengarkan secara khusyuk, tidak ngantuk, tidak ngobrol, maka hasilnya dia pahami, dilaksanakan menjauh sejauh-jauhnya, maka pelanggaran itu menjadikan wa'atun natokan. Sekarang